Ya, kita lanjut ke bentuk bangun datar segi empat berikutnya, yaitu layang-layang, atau dalam istilah bahasa Inggris disebut kite. Pembentukan layang-layang ini hampir sama dengan pembentukan bola ketupat. Nah, mari kita lihat cara pembentukannya ya. Ini adalah sebuah bangun persegi panjang A, B, C, D. Berbeda ketika membentuk bola ketupat, kita tidak langsung buat sebuah garis, tapi kita akan buat garis bantu, yaitu garis vertikal. Garis vertikal ini adalah garis bekas lipatan vertikal atau lipatan persegi panjang ini dari kiri ke kanan atau kanan kiri. Atau titik sudut A ditemukan dengan B dan titik sudut D ditemukan dengan C. Gitu ya. Dan juga garis bantu horizontal bekas lipatan horizontal dari atas ke bawah, dari bawah atau dari bawah ke atas. Ketika titik sudut D ketemu dengan A dan C ketemu dengan B. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nih, kita buat garis segini ya. Kemudian kita bisa buat garis dari sisi AD maupun dari sisi BC. Ya. Dalam hal ini kita akan buat garis dari sisi AD digeser ke antara sisi AD dengan garis lipatan vertikal ini. Di sini nih artinya nanti. Nggak harus di tengah-tengah. Pokoknya letaknya di antara ini deh. Ya seperti ini digeser nih. Tuh maksudnya garis ini sejajar dengan sisi AD. Ya. Maksudnya makanya seolah-olah digeser kan. Ini menunjukkan bahwa garis yang ungu ini itu adalah garis yang sejajar dengan sisi AD, terletak di antara sisi AD dan garis lipatan vertikal. Nah, garis ini itu memotong bekas lipatan horizontal. Titik potongnya kita sebut sebagai titik O. Nah, dari titik O ini kita akan tarik garis ke titik sudut D dan juga dari titik O ke titik sudut A. Kemudian kita tarik garis juga dari titik O ke titik sudut C dan dari titik O ke titik sudut B. Sehingga dari persegi panjang ini kita bisa melihat terbentuk 4 buah bangun segitiga dalam persegi panjang ini, yaitu segitiga AOB, BOC, segitiga COD, dan segitiga AOD. Nah, kita kasih nama masing-masing bangun ini untuk memudahkan penyebutannya nanti. AOB kita kasih nomor 1, BOC kita kasih nomor 2, COD kita kasih nomor 3, dan segitiga AOD kita kasih nomor 4. Oke? Setelah itu, kita akan geser nih. Segitiga nomor 2 dan nomor 4 kita angkat, kemudian kita geser ke bawah, seperti ini. 2 dan 4, angkat, geser ke bawah. Temukan sisi BC pada gambar 2 dan sisi AD pada gambar 4. Sehingga C berimpit dengan D dan titik A berimpit dengan B. Titik O pada segitiga 4 di sini, titik O pada segitiga 2 di sini. Ya, seperti itu. Setelah itu juga nomor 1 dan 3 kita angkat juga. Angkat, satukan. Bawa ke atas, kemudian kita satukan. Temuin sisi CD dengan sisi AB, tempelkan seperti ini. Sehingga CA ketemu dengan D, B ketemu dengan C, berimpit maksudnya ya. Dan titik O pada segitiga 3 di bawah, titik O pada segitiga 1 ada di atas. Jadi kita punya 2 buah bangun yang sama ini sebenarnya. Nanti kita buktikan kok bisa sama ya. Nah, dua bangun ini kita sebut sebagai bangun layang-layang. Oke. Kita akan lihat apa sih yang menjadi sifat-sifat dari layang-layang ini. Mari kita lihat. Sebelumnya kita akan pindahkan salah satu layang-layang ini ke sini ya. Kita kasih eh, nama lain supaya gampang nyebutnya ya nanti ya. Oke. Nih, kita udah punya bangun layang-layang. Kita pindahin dari salah satu bentuk layang-layang di sini, yaitu bangun KLMN ya. Nah, mari kita lihat sisi-sisi pada layang-layang. Nih, coba lihat. KL itu ada di mana nih? Ini OA ya. Ini sisi OA. KL itu sama dengan OA. LM sama dengan OD. NM sama dengan OC. Dan KN sama dengan apa nih? OD ya. Ini OD nih.
Oke. Nah, kita lihat. Sisi ML dengan sisi KL itu ternyata sama panjang. Coba lihat. OD dengan OA. Mana OD? Ini OD dengan OA. Karena dia berasal dari perpotongan. Tadi kan ada garis lipatan tengah ya. Ini juga di sini ada garis lipatan vertikal. Karena berasal dari ini dan perpotongan ini, maka panjang sisi ini, sisi OD dengan sisi OA itu sama panjang. Oke, karena ini di tengah-tengah nih. Ini tadi kan ada garis nih. Ini ada garis bekas lipatan horizontal. Kita geser dikit. Maka ini kan di tengah-tengah nih. Tengah-tengah itu artinya gini nih. Artinya panjang ini itu sama dengan panjang ini nih. Di tengah-tengah ya. Ini nih tengah-tengahnya maksudnya ya. Panjang ini sama dengan panjang ini. Maka ini sama aja di tengah-tengah sama panjang jadi ya. Oke, paham ya? Sehingga panjang ini KL sama dengan panjang LM. Begitu juga dengan panjang OB. OB dengan OC sama panjang. OC sama panjang dengan OB. OC sama dengan panjang dengan NM sama panjang dengan KN. Nah, ini juga sama. Tadi kan kita mau buktikan kan apakah ini dengan ini sama panjang. Panjang OC di sini ini juga OC. Di sini di sini OB, di sini juga OB. Di sini OA, di sini juga OA. Ya kan? Di sini OD, di sini juga OD. Maka sama. Layang-layang ini dan ini sama panjang. Sama besar atau kongruen ya. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sisi LM itu sama panjang dengan sisi KL. Dan sisi MN sama panjang dengan sisi KN. Oke? Jadi ternyata pada layang-layang kita punya dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu ML dan KL satu pasang pertama dan MN dan KN sepasang kedua. Nah, itu kesimpulan yang kita dapatkan mengenai sifat sebuah layang-layang. Mari kita tulis. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan yang pertama sifatnya adalah memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini ya, KL dan LM sama panjang dan MN dengan KN itu sama panjang. Nah, hal ini bisa dibuktikan juga ketika layang-layang ini kita lipatkan secara horizontal. Nih, seperti ini nih. Nih ya, ketika dilipat dari atas ke bawah, maka titik M akan ketemu dan berimpit dengan titik K, ketemu di sini ya. Betul ya, bisa dibayangkan? Oke. Nah, ketika lipat begini ternyata garis atau sisi KL ini itu ketemu dan berhimpit dengan garis LM atau sisi LM. Maka bisa katakan ini sama panjangnya. KL dengan LM sama panjang kan? Dan garis KN ketemu dan berhimpit dengan garis MN. Maka dari sini juga terbukti bahwa MN dengan KN itu sama panjang dan KL dengan LM itu juga sama panjang. Oke. Nah, yang kedua kita lihat dari kita tinjau sudut yang terbentuk. Nih. Karena MK titik sudut M dan K bertemu dan berhimpit, maka bisa kita katakan bahwa sudut ini, sudut K itu sama besarnya dengan sudut M. Betul nggak? Iya, sama karena dia berhimpit. Persis. Sehingga kesimpulan yang berikutnya kita dapatkan bahwa sudut K itu sama dengan sudut M. Besarnya sama. Tapi sudut L dengan sudut N tidak sama. Ya, tidak sama dengan sudut N. Kenapa tidak sama? Iya dong. Kan berbeda nih kelihatan sudut ini dengan sudut ini. Ini lebih lancip daripada yang ini. Ya, daripada sudut L ini. Itu berbeda. Oke?
Sehingga kesimpulan yang kedua kita bisa dapatkan. Ini dia. Nih ya. Jadi sifat yang kedua dari kesimpulan kita yang tadi, bahwa layang-layang ini memiliki sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut K dan M. Sedangkan sudut N dengan L tidak sama. Oke? Nah, sekarang kita tinjau dari diagonal yang terbentuk. Nih. Ketika layang-layang KLMN kita buat diagonal dari N titik sudut N ke L dan diagonal dari titik sudut K ke M, maka terdapat dua diagonal. Nih, perhatikan. Garis KM, coba perhatikan gambar di sini. Garis KM itu sama nggak? Ini kan garis KM tuh ini nih, CD ya. C ketemu B atau D ketemu A kan? Yang mana C? Ini C ketemu B, ini kan? Atau D ketemu A. Oh, ternyata yang tegak ini itu adalah sama saja dengan panjang sisi persegi panjang yang ini. Betul? Nah, kalau yang ini diagonal ini NL, coba NL. Oh, ini adalah AB atau CD. AB atau CD. Ini kan sama kan nih, NL dengan ini kan? Itu adalah garis AB atau AB atau garis CD. Oh, ini juga merupakan sisi persegi panjang yang panjang. Nah, karena dia merupakan sisi-sisi dari persegi panjang dan sudut yang dibentuk dari persegi panjang ini, kita tahu dari sifat persegi panjang, sudut-sudut yang dibentuk antara kedua sisinya adalah 90 derajat. Ini dengan ini 90, ini dengan ini 90, ya kan? Maka kita bisa katakan bahwa sudut ini itu 90 derajat atau tegak lurus. Ini dengan garis ini tegak lurus kan? Ini mewakili ini mewakili ini dengan ini saling tegak lurus, ini juga saling tegak lurus. Maka bisa kita katakan bahwa diagonal terbentuk pada sebuah layang-layang itu saling tegak lurus. Mari kita tulis lagi. Nah, kita dapatkan sifat yang ketiga, yaitu kedua diagonalnya saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Satu lagi nih kita tambahin. Coba perhatikan. Panjang OM dengan OK itu sama nggak? OM itu yang mana? Ini ya, dari sini ya. Coba lihat ya. OM itu sama dengan ini kayaknya. Betul nggak? Betul nggak? MK maksud besar. MK itu sama dengan ini ya. Iya, kalau begitu OM itu kan separuhnya dari ini kan. Karena ini tengah-tengah kan? Iya, bener. Kalau separuhnya berarti panjang ini, kasih warna merah aja. Panjang ini sama dengan panjang ini. Sehingga bisa kita katakan kalau ini titik potongnya adalah O, maka OM sama panjang dengan OK. Ya, tapi ini dengan ini tidak sama panjang. OL dengan ON tidak sama panjang kan? Kelihatan kan? Iya, nih kita dapatkan kesimpulan lagi. Jadi selain tegak lurus, sisi diagonal yang paling pendek itu dibagi dua oleh diagonal NL yang panjang ini. Oke? Paham? Nah, itulah yang menjadi sifat dari sebuah bangun layang-layang. Oke? Paham ya? Sip kalau gitu.